banyak yang emang lihat kalau sosok pocong ini selalu berdiri di tempat kejadian perkara tersebut, guys. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube ke Dunia Maya dan Muslim lagi. Guys, masih dengan cerita yang kemarin tentang teror pocong korban kecelakaan kereta api. Dan untuk last partnya, gue rasa ini cukup menegangkan, guys. Mau tahu cerita selengkapnya seperti apa? Yuk simak dan tonton terus ceritanya. Menyangkut pocong yang emang meneror warga setempat, ternyata memang ada sebagian dari organ-organ tubuhnya yang memang belum diketemukan sampai detik ini, guys. Kadang ya guys, kalau misalnya kecelakaan kereta api itu kan suka korbannya ini suka nggak beraturan ya organ tubuhnya ya. Kayak kulit, terus udah gitu bahkan tangan, jari, jempol, segala macam itu kan pasti kan mental dan mencar kemana-mana. Nah, kalau gue sih yang ngerasa kayaknya untuk bagian tubuhnya ini sebagian mungkin ada yang dimakan sama hewan, misalnya kucing atau memang anjing, kita nggak tahu ya guys. Tapi menurut warga sekitar, memang pocong dari korban kecelakaan ini itu sangat-sangat mengenaskan guys. Mengenaskan guys, yang dimana memang dia itu merintih, kesakitan sambil dia tuh berkata kalau ada sebagian dari tubuh dia yang memang belum diketemukan dan dia ingin semuanya kembali dan dia ingin semuanya sempurna kembali ke bentuk asal. Aduh guys, gimana ya cara carinya? So, sampai detik ini aja tuh nggak ketemu, sampai sampai detik ini aja tuh nggak ketemu sama sekali gitu loh guys. Untuk serpihan-serpihan dari potongan-potongan tubuh yang emang udah kelindes kereta api tersebut. Dan bahkan nih guys ya, ada warga sekitar yang emang ngeliat sosok pocong ini itu. Jadi tuh bentukannya bukan bentukan pocong yang manusia sempurna gitu, tapi melainkan pocongnya ini agak kerdil. Ya mungkin balik lagi ya guys, kayak yang pertama kali gue ceritain kalau memang dia itu dikebumikan alias dikuburkan itu selayaknya tuh kayak seonggok daging aja gitu loh guys. Jadi bentuknya tuh bukan bentuk manusia karena memang kan semua menjadi serpihan-serpihan atau potongan-potongan. Teror ini berlangsung selama lebih dari 40 hari guys. Dan hasilnya ya gimana ya, keluarganya juga bingung mau cari untuk sisa-sisa organ tubuhnya kemana. Dan kalaupun ada yang menemukan pada saat itu, mungkin bingung gitu untuk ditaruh di mana atau dikasihkan ke siapa karena kan memang kan tidak ada kelanjutannya untuk si para orang-orang ini yang emang menemukan serpihan dari dagingnya tersebut guys. Ih, serem banget ya guys. Serem plus sedih banget ya guys. Tapi guys, keluarga dari korban tersebut itu semuanya didatengin. Bahkan orang tuanya ini sempat dimimpiin sang anak kalau memang dia tuh bercerita kepada ibunya kalau organ tubuhnya dia itu ada di sini, di dekat ini, di sini, di sini, di sini. Tapi setelah keluarganya datang ke tempat TKP, ke tempat kejadian perkara dia meninggal tertabrak kereta api, itu katanya memang sudah sebagian ada yang dikubur di dekat situ, tapi memang dikuburnya ya udah dipendem aja gitu sama tanah gitu, nggak pakai kain kafan atau apa karena kan memang kan ditemukan gitu ya guys ya, ditemukan dan orang situ pun katanya sekitaran rel kereta api ini memang sempat melihat ada sosok berwarna putih menyerupai sosok pocong berdiri di atas tempat kejadian olah TKP tersebut, guys. Jadi bukan cuma keluarganya atau tetangganya, bahkan warga sekitar yang ada di sekitaran rel kereta api itu
semuanya menyaksikan dan banyak yang emang lihat kalau sosok pocong ini selalu berdiri di tempat kejadian perkara tersebut, guys. Dan akhirnya semua warga di sekitaran rel kereta api itu pun resah dan mengadukannya ke pusat bagian kereta api, yaitu kayak pusat informasi lah gitu. Kalau dia ini, warga sekitar ini merasa terganggu karena adanya teror si pocong tersebut. Bahkan nih guys, ada warga yang emang berani banget ya guys, pada saat dia ngeliat sosok tersebut, warga itu menimpuk pakai batu. Alhasil malamnya langsung didatengin ke rumahnya. Dan bukan cuma itu guys, seluruh keluarganya diteror sama sosok pocong itu. Jadi kayak pocong itu tuh marah gitu loh guys. Sampai pada akhirnya si warga sekitar ini ngomong ke ketua RT kalau dia memang benar-benar ditampakin, bahkan dia sempat menipu karena dia pikir ya namanya setan emang harusnya tidak usah mengganggu gitu. Tapi kan karena dia geram atau dia kesel gitu makanya ditimpuk batu dan alhasil ya udah dia tuh diteror satu keluarga dan akhirnya warga sekitar beserta RT setempat itu melaporkan dan ketemu nih titik terangnya ibarat katanya ya udahlah keluarganya bilang ke orang pintar aja atau Pak Kiai atau Pak Ustadz gitu untuk menenangkan roh dari si korban ini gitu guys. Akhirnya keluarganya ini sepakat dan setuju untuk menyambangi Pak Ustadz atau Pak Kiai yang berada di daerah sekitarnya. Nah, pas lagi disambangi Pak Kiai ini kan diceritain kan kronologinya sampai dengan detail, sampai dengan teror tersebut, sampai dengan mimpi dari orang tuanya ini dikasih tahu sama Pak Ustadz atau Pak Kiai. Terus Pak Kiai itu minta agar keluarganya sebagian atau beberapa keluarganya ikut ke tempat olah TKP, ke tempat TKP, tempat kejadian di mana si korban ini tertabrak kereta atau tersambar kereta untuk melaksanakan pengajian di sepanjang jalan tersebut agar katanya arwah atau roh dari si pocong ini tuh tenang di alamnya. Akhirnya nggak pikir panjang, nggak usah panjang lebar, langsunglah nih ke keluarganya ini ke tempat TKP sama si Pak Kiai dan Pak Ustadz ini. Dan di situ mengadakan pengajian gitu kan untuk si jenazah ini, untuk si korban ini gitu. Diadain pengajian dan ada sebagian dari keluarga itu yang ngeliat si sosok ini berada di ujung, tapi tuh adanya di pinggir. Jaraknya tuh lumayan jauh ya, sekitar 600 meteran lah gitu. Dan keluarganya ini ngomong ke saudaranya kalau dia melihat si saudaranya ini yang emang udah meninggal ini ada di ujung sana. Apa mungkin ada sebagian dari organ tubuhnya atau tubuhnya ini yang memang sudah hancur itu ada di bagian sana dan dia memberikan sinyal atau memberikan tanda kalau memang ada di situ gitu. Dan akhirnya disambangi ke sana, ternyata benar guys, di situ tuh ada gundukan tanah. Itu tuh pas dibongkar, digali, itu dalamnya tahu apa ya? Jadi kayak kulit mungkin ya udah kering, terus daging yang emang udah menghitam dan ada seujung apa ya, ini nih kayak kuku ini, seujung kuku ini ada di sana dan dikubur. Dan akhirnya itu tuh diambil gitu, terus katanya itu dimandikan, disucikan, baru abis itu dikubur lagi di pemakaman yang memang pemakaman dari jenazah tersebut, guys. Udah alhasil setelah pengajian tersebut, keluarganya ini kan pulang ke rumah dan hari-hari berikutnya tidak ada teror lagi. Tapi sesekali si korban ini atau pocong ini menyambangi keluarganya satu persatu untuk meminta maaf, untuk dia menyampaikan kalau memang sudah tidak diketemukan lagi organ tubuhnya, kalau dia ini ikhlas katanya, dia ini ridho kalau memang sudah tidak diketemukan lagi. Ya karena gimana ya guys, emang kayak udah lewat dari 40 hari